tidak? Ada? Kalau tidak ada ya terima kasih tetap menjaga kebersihan kelas. Nah kemudian silakan persiapkan diri kamu untuk belajar. Buku, kemudian alat tulisnya diletakkan di atas meja. Sudah? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran IPS pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian siapa yang bersedia bikin doa. Oke, silakan Dimas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih makanan yang telah Kau berikan tadi siang. Sekarang kami ingin melanjutkan pembelajaran. Kiranya Kau berkatilah, semoga berjalani dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dengan perhatian Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Dimas. Silakan dulu. Oke, nah sebelum kita belajar, Ibu ada sedikit ice breaking. Ya, ice breakingnya ringan, sederhana. Es daun, mendekat, tangkap. Nah, ya, ikuti instruksi Bu. Kita mulai. Konsentrasi. Jauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Tangkap. Tidak. Dua kali lagi. Konsentrasi. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, berarti semuanya konsentrasi belakang dulu. Hari ini kita lanjut belajar berkaitan tentang kearifan lokal. Nah, sebelum Ibu jelaskan tujuan pembelajarannya, Ibu akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kira-kira materi yang sebelum kita pelajari itu tentang apa? Globalisasi, ya kan? Tentang perubahan sosial atau modernisasi. Menurut kalian apa itu globalisasi? Mendunia. Nah, mendunia apa? Apa Willy? Perubahan secara mendunia. Perubahan secara mendunia. Ada yang apa pendapat teman kamu katanya globalisasi prosesnya mendunia. Nah, ketika prosesnya mendunia, maka akan terjadi yang namanya suatu perubahan, yaitu perubahan sosial. Kemudian terjadinya perubahan sosial akan memicu ke modernisasi. Nah, salah satu contoh modernisasi itu dipengaruhi ada apa? Teknologi. Kemudian apa lagi? Iya, gaya hidup. Kemudian 3, pendidikan. 4, kesehatan. Kemudian terakhir dunia hiburan. Nah, tanpa kita sadari atau tidak kita sadari, kita juga termasuk orang yang sudah mengikuti modernisasi dan globalisasi. Contohnya apa? Gaya hidup kita. Berkaitan gaya hidup berarti dari pakaian yang kita gunakan, kemudian artis atau idola yang kita sukai. Nah, itu termasuk salah satu ke modernisasi. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi terkait dengan kearifan lokal. Nah, sebelum kearifan lokal, Ibu ada satu pertanyaan, ya. Apa saja tradisi yang masih dilakukan di keluarga kamu atau di lingkungan sekitar kamu? Apa saja tradisi yang masih dilakukan di keluarga kamu atau di lingkungan sekitar kamu? Dimas tahu? Hah? Pemakaman adat bisa? Rumah, ya. Nadran bisa.
tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep kearifan lokal dan ciri-cirinya. Kedua, menganalisis kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah modernisasi dan globalisasi. Dan ketiga, merancang kampanye digital untuk melestarikan kearifan lokal di lingkungan sekitar. Nah, ini ada satu video, ya silakan ditonton. Dari video ini nanti cari yang menurut kamu unik, ya, menurut kamu itu unik atau yang berbeda dari dijelaskan. Pada video kali ini akan membahas tentang kearifan lokal. Sebenarnya apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal dibagi menjadi dua kata, yaitu lokal yang artinya lokal atau setempat, dan wisdom yang artinya kearifan. Jadi lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan gagasan setempat masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata baik kehidupan yang berlangsung antar generasi. Kearifan lokal juga dapat berbentuk lisan dan tulisan. Karakteristik kearifan lokal yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari mengenai etika dan nilai moral. Kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Ketiga, berasal dari anggota masyarakat atau bisa disebut dengan sesuatu. Bagi kearifan lokal Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bagi kita dan bagi kita dan bentuk bagi kita bahkan juga memiliki beberapa aspek berikut. Yang pertama, tekstual, yaitu sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan oleh masyarakat tertulis. Contohnya kitab tradisional dari Jawa itu dibuat dan diselaraskan pada lembaran yang lengkap. Kedua, mendasarkan budaya tradisional berupa karya seni, contohnya patung monokrom, senjata tradisional dari Aceh, alat musik angklung, dan tekstil. Ketiga, bangunan tak asli. Hal ini dapat terlihat dari bentuk, ornamen, tata letak, dan interior. Contohnya rumah penduduk dari Jawa dan rumah Medan dari Minangkabau. Bentuk tidak berwujud nyata atau intangible, yaitu petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian pantun dan cerita yang sangat menilai ajaran tradisional. Contohnya petuah dari masyarakat Jawa Tengah yaitu alat-alat akhlak lakon. Fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia, ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, keempat sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan tantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara kerabat serta upacara terus pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara amen dan penunjukan penduduk. Yang ketujuh, bermakna politik, misalnya dalam upacara kampung halaman. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, nah dari video tadi apa yang menurut kamu itu menarik? Berbeda ya, jelas berbeda penyampaian ibu tadi dengan video tadi. Nah, yang membedakannya apa? Tapi ada dua macam itu, berwujud dan berwujud. berwujud dan tak berwujud. Nah, apa pilih? Rumah gadang, senjata tradisional, pakaian adat, doko, Jawa, kitab, ulos, rumah adat. Nah, ada lagi? Nah, itu dia bentuk kearifan lokal yang berwujud. Yang tidak berwujud seperti apa? Bahasa, kayak karya sastra. Kalian ini ibu bagi ya. Ibu bagi lembar kerja, ya. Nanti ibu jelaskan setelah ibu bagi. Ya, perhatikan. Lembar kerja yang diberikan itu pertama ada nama temanya jaga warisan, lestarikan kearifan lokal. Nah, tujuan kegiatannya sama dengan tujuan pembelajaran tadi kan? Tadi ibu sudah menyampaikan apa itu kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, fungsi kearifan lokal serta tantangan kearifan lokal di era modernisasi dan globalisasi. Nah, tujuan kegiatannya itu ada 3. Pertama, mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di lingkungan
satu ya yang namanya bentuk kearifan lokal yang merujuk di lingkungan sekitar kamu. Biar supaya kamu bisa mengidentifikasi. Kedua, menganalisis fungsi dan tantangan pelestarian kearifan lokal. Dari identifikasi tadi, apa yang bisa kamu analisis, fungsi dan tantangannya dalam melestarikan kearifan lokal. Ketiga, merancang dan membuat kampanye digital yang kreatif untuk melestarikan kearifan lokal. Nah, silakan diskusi dulu. Ya, diskusi mau topik apa yang mau kamu ambil. Yuk, silakan dikerjakan. Diskusi dulu. Boleh dikeluarkan HP-nya untuk mencari sumber informasi. Nah, sekarang kan sudah dipublis ya hasil diskusi kalian. Nah, nanti cara mengerjakan sudah tahu ya. Kalian sebagai tadi apa? Detektif. Nah, detektif itu tujuannya kalian berarti harus wawancara. Nah, wawancara atau observasi mungkin hari ini nggak bisa jadi selesai. Nah, minggu depan tinggal di presentasi. Nah, kemudian dengarkan. Halo. Saat mengerjakan topik atau kontennya, Ibu bisa nanti dokumentasinya saat mengerjakan. Ya, Ibu minta fotonya nggak usah banyak, fotonya yang jelas ya, yang jelas betul-betul mengerjakan. Fotonya minimal 3, sudah. Kemudian kalau misalnya ada video tutorialnya, cukup 1 aja. Ya, bisa dipercepat videonya bisa. Ya, video tutorial misalnya kamu mengerjakan konten itu apa aja langkah-langkah pertama sampai terakhir. Kita lanjutkan ya kerja kelompok yang minggu lalu. Untuk kelompok masing-masing tolong disediain semuanya alat tulis dan meja. Kemudian produk kontennya atau PPT-nya tolong disediain. Ya, sampai dikerjakan. Ini apa? Tapi slogannya gini, apa nih? Terus produknya apa? Ini bola main ya, buat apa? Itu katanya slogannya udah selesai. Digital ini. Kemudian katanya produknya masih proses pembuatannya apa? Oh ini poster ya. Ini apa yang kurang? Tinggal sini kan. Dua gini. Oke, ini kalimat mata orang mengenang kebaya tradisional seperti apa? Nah, berarti nanti dilanjutkan aja ya. Keluarnya udah selesai kan? Nah, ini kalian lihat itu posternya. Poster itu mengajak atau memperkenalkan permainan tradisional.
anak coklat. Nah, nanti gimana cara memperkenalkan budaya tradisional? Cara mainnya dijelasin. Asal daerahnya juga. Nah, juga. PPT-nya sudah juga. Berarti nanti kontaknya sebenarnya misalnya buat kelas contohnya. Depannya juga ekwe. Jadi nanti itu masih ekwe di depan. Kita di luar kelas. Di sini. Nah, ini kan ajarannya gimana? Perkenalkan atau lebih kayak dengan apa ya? Bahas tentang apa? Bukan. Nah, bukan apa yang tampilkan nanti? Menarik apa? Nah, ini slogan. Berarti jadinya kalian itu menjelaskan tentang apa? Tentang varian yang ditunjukkan. Tapi kalian sudah mempraktikkannya belum? Nyatanya sudah dilakukan. Dan nanti ini dilanjutkan, nanti satu presentasi ditampilkan video yang sudah ditampilkan. Baik, anak-anak kita lanjutkan. Baik, semuanya sudah pada selesai. Kalau belum selesai juga nanti dilanjutkan kembali. Karena kan ada teman-temanmu yang sudah menyelesaikan lembar kerjanya, terkhusus untuk kelompok kolaborasi, kewargaan, dan kenalan kritis. Nah, untuk yang presentasi, Ibu persilakan kelompok kolaborasi. Boleh maju dari sekarang. Selamat pagi, kalau dari dulu selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kami dari kelompok kolaborasi mempresentasikan hasil produk kami yaitu Gomak. Perkenalan dimulai dari sebelah kiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas. Perkenalkan nama saya Sergio. Perkenalkan nama saya Betari. Perkenalkan nama saya Andreas. Jadi di Gomak itu berasal dari Sumatera Utara, khususnya dari daerah Tapanuli yang menjadi tempat tinggal suku Batak. Ini menjadi makanan tradisional suku Batak karena telah diproduksi dan dikonsumsi sejak lama oleh masyarakat dan telah diwariskan secara turun-temurun baik menjadi makanan sehari-hari maupun dalam acara adat. Hingga sekarang mie gomak masih bisa ditemukan warung di pasar tradisional dan di pasar adat. Kalian tahu nggak sih, kata mie gomak itu ada tantangannya. Itu tantangan dalam melestarikan mie gomak itu kurangnya generasi muda tergeser oleh makanan modern serta semakin jarangnya penggunaan bahan dan cara pengolahan tradisional. Dari Batak untuk Nusantara, mie gomak selalu istimewa. Ini dokumentasi kami. Sebelum kami tutup presentasi, apakah ada pertanyaan? Boleh, Frans. Oke, perkenalkan saya dari kelompok kreativitas, nama saya Frans. Di sini saya ingin bertanya, apa arti dari makanan yang namanya itu mie gomak? Apa arti dari gomak itu? Nah, maknanya. Tahu sudah namanya Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fran. Mengapa namanya itu mie gomak? Karena nama gomak itu diberikan karena mie ini awalnya disajikan dengan cara diremas menggunakan tangan. Ya, terima kasih Bang Bin. Sama-sama. Nah, ada lagi. Tadi dari kelompok kreativitas, kelompoknya Frans. Siapa lagi yang bertanya? Yuk, ada lagi bertanya? Mungkin belum. Ya, Elisa, silakan. Perkenalkan, nama saya Elisa dari kelompok keluargaan. Di sini saya akan menanyakan menurut kalian apa keunikan dari mie gomak itu dengan mie yang lain? Perbedaannya apa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Elisa. Jadi, mengapa berbeda lain? Karena mie gomak itu bumbunya menggunakan andaliman, rempah khas Batak yang memberi rasa pedas unik. Serta teksturnya juga berbeda. Ya, sekian dari kelompok kami. Sebelum itu saya ada pantun. Silakan. Mohon maaf ya jika pantunnya agak bingung dikit. Bilang cakep, bilang cakep. Cakep ya. Siap. Jalan-jalan sama janda. Cakep. Jangan lupa beli good time. Cakep.
Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Selamat pagi teman-teman dan sahabat Buaknes. Kami dari kelompok keluargaan. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lisa Rediana Barat. Perkenalkan, nama saya Katrina Delestega. Perkenalkan, nama saya Eva Febriani Sinaga. Dan perkenalkan, nama saya Elizabeth Bosilanti. Sebelum kita menjelaskan tentang fungsi atau manfaat dan cara melestarikan pelajaran ini, mari kita saksikan video proyek yang telah kita buat. Di sebuah tempat latihan sederhana, terdengar suara hentakan kaki dan tawa yang bersahut-sahutan. Bukan latihan biasa, karena di tempat ini, 4 siswi sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertunjukan. Inilah kisah 4 siswi itu yang dimulai dari keinginan sederhana. Adelia dan Elizabeth sedang beristirahat dan duduk berdua sambil menertawakan candaan mereka itu. Eka pun menghampiri kedua orang itu. Sampai juga ya, tapi lama-lama aku tambah suka sama tarian tokoh ini. Aidisa yang mendengar perkataan Eka itu langsung menghampiri mereka dan berkata, Wah, bener kok mereka. Hah? Bener apa? Jadi, selain tarian tokoh ini, selain punya gerakan yang kuat, tarian ini juga punya makna makna loh. Nenek moyang kita dulu sangat keren loh guys. Aku juga baru kenal loh pakai polos. Awalnya sih ragu-ragu ya, tapi lama-lama sudah. Kan ini masih mirip polosnya. Harus tahu nih, punya saudara lain, kita menghormatan. Benar, kita harus serius. Kita bukan cuma takut doang, tapi kita harus memperkenalkan budaya Batak ke teman-teman lainnya. Wah, bener banget. Nanti kan ada dari sana-sana menunjukkan budaya, jadi kita harus keren dan semangat. Oke guys, biasanya kalau latihan nggak boleh yang bolos. Mari kita bawa kakak ke panggung dan semangat. Siap! Tolkon bukan sekedar tarian. Ia adalah bahasa jiwa, warisan leluhur, dan jembatan yang menyatukan masa lalu dengan masa kini. Dari tempat latihan yang sangat sederhana, semangat besar pun tumbuh. Begitulah kisah mereka yang mempunyai semangat yang membara untuk mempersiapkan tarian ini dan tampilkan di tempat umum. Tarian ini pun akhirnya dapat ditampilkan dengan lancar dan baik. Nah, berikut hasil wawancara dari kelompok kami. Yang pertama ada, kapan biasanya tari tortor ditampilkan dalam acara adat? Tari tortor biasanya ditampilkan dalam acara pesta adat, misalnya pada acara pernikahan atau juga penguburan orang yang sudah lanjut usia, atau bisa disebut juga kakek dan nenek. Yang kedua, apa saja gerakan khas dalam tari tortor dan maknanya? Gerakan khas dalam tari tortor adalah tangan yang memiliki makna sebagai bentuk sujud dilipat dengan hormat dan penghormatan. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda atau orang tua ketika menarikan tari tortor? Sangat menarik. Sangat menarikkan tari tortor. Perasaan yang muncul adalah sangat senang karena tarian ini mampu memberikan rasa kebersamaan, kenikmatan, serta kebanggaan terhadap budayanya sendiri. Jadi berikut slogan yang sudah kelompok kami buat. Mari kita lestarikan tortor, lestarikan budaya Batak. Di area modern saat ini, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh hilang rasa kesenian, dan mari kita jaga kesatuan bangsa demi NKRI. Fungsi tari tortor ada 3.
tiga. Yang pertama sebagai sarana ritual. Gerakan tarian ini yang diiringi musik gondang memiliki makna yang mendalam. Biasanya dipercaya dapat menyampaikan pesan kepada orang leluhur dan orang-orang yang sudah tiada, seperti tarian Sigale-Galeng. Yang kedua, ada media komunikasi dan ekspresi melalui gerakan tangan dan jari yang terbatas. Para penari biasanya menyampaikan pesan-pesan yang tertentu yang dipahami oleh masyarakat dan mengasih tahu kepada penonton. Fungsi tortor yang ketiga yaitu hiburan dan perayaan. Tarian ini juga dapat menjadi sarana semangat kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat Batak. Lalu selanjutnya ada cara melestarikan tarian tortor di era modern sekarang. Yang pertama di era globalisasi, menggunakan platform digital global untuk mempromosikan dan menggunakan tari tortor kepada masyarakat. Yang kedua ada di era kolaborasi, berkolaborasi dengan seniman muda untuk menggabungkan elemen tradisional dengan gaya modern. Sekian dari presentasi proyek kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dimas? Ya boleh, silakan Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelompok kolaborasi. Saya ingin menanyakan mengapa tarian tersebut dinamakan tari tortor. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan Dimas, karena tari tortor memiliki makna yang dari gerakannya itu memiliki simbol kehormatan atau pesan untuk nenek moyang dari kita yang dulu. Oke, terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kelompok keluargaan. Terima kasih. Tadi kita sudah memperhatikan, memahami hasil dari presentasi setiap kelompok, ya. Kelompok kolaborasi dengan kelompok kewargaan, mereka mempresentasikan tentang sebuah pertunjukan dan sebuah produk, ya, produk lokal khususnya kategori makanan tradisional yang ada di Indonesia, terutama sukunya suku Batak. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita materi tentang kearifan lokal, Ibu mau ngajak kalian untuk berefleksi. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi yang pertama. Apa hal baru yang kamu pelajari dari kearifan lokal saat wawancara atau saat kamu teliti? Ya, silakan David, perkenalkan diri, langsung kasih jawabannya. Oke, perkenalkan saya David dari kelompok Kakak Anda Tuan. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Apa hal baru yang kamu pelajari dari kearifan lokal? Ini yang dibilang yang pertama adalah kita jadi tahu perannya dalam menjaga identitas kita, dalam menjaga budaya kita, serta menjaga spiritualitas dari masyarakat. Itu saja. Oke, beri tepuk tangan dulu. Keakwaan dan kebenaran. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian mengapa penting untuk melestarikan kearifan lokal di tengah kehidupan globalisasi? Ya, Willy. Perkenalkan, nama saya Willy dari kelompok komunikasi. Saya menjawab nomor 2. Menurut kalian mengapa penting untuk melestarikan kearifan lokal di tengah globalisasi? Itu sangat penting. Itu sebagai jati diri bangsa, mewariskan nilai leluhur dan menjaga benteng agar tidak hilang di era modern. Itu saja. Oke, terima kasih Willy. Silakan. Ini melakukan kampanye. Apa yang akan kalian lakukan secara pribadi untuk menjaga kearifan lokal? Apa yang bersedia? Yo, Ran. Perkenalkan, nama saya Frank, saya dari kelompok kreativitas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Setelah melakukan kampanye ini,
apa yang akan kamu lakukan secara pribadi untuk menjaga kearifan lokal? Yang saya lakukan secara pribadi untuk menjaga kearifan lokal yaitu saya mengajak anak-anak muda supaya mengetahui atau menjelaskan betapa asiknya melestarikan budaya. Contohnya budaya yang sudah mau hilang dan yang masih ada, supaya saat kita menjelaskan itu generasi-generasi muda ini bisa menjelaskannya ke generasi-generasi yang akan datang. Dan karena banyak anak-anak muda sekarang mereka tidak mengetahui budaya ini masing-masing karena mereka lebih fokus ke budaya luar. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Baik, tadi kita sudah berefleksi bersama terkait dengan pembelajaran atau materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kearifan lokal. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi secara keseluruhan, baik itu secara presentasi atau secara konten atau produk kalian, yang dimana menurut para ahli itu kearifan lokal itu yang bersumber dari budaya masyarakat itu sendiri, ya, pada masyarakat itu sendiri. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kalian, berhubung juga materi ini tentang kearifan lokal, mari kita lestarikan bersama karena itu bersifat warisan. Kita sebagai penerus bangsa, penerus nenek moyang kita harus melestarikannya, harus melanjutkan yang namanya warisan budaya. Oke, sampai situ materi kita hari ini terkait dengan kearifan lokal. Kurang lebih Ibu mohon maaf jika ada pembelajaran hari ini atau pertemuan sebelumnya yang kurang berkenan. Ibu akhiri, selamat pagi dan selamat belajar kembali. Nah, ambil sikap berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Gren. Oke, teman-teman, ambil kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pembukaan selama pelajaran kami. Sekarang kami ingin melanjutkan pelajaran lain setelah kami selama belajar hari ini, agar ilmu yang kami dapatkan bisa berguna untuk kami. Terima kasih kalian. Oke, terima kasih. Silakan. Sikap barisan, salam.